Jatuhnya Sriwijaya ke tangan Kerajaan Jawa, sebuah kudeta politik. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar yang pernah berdiri di Nusantara. Sebagai pusat perdagangan dan pusat pembelajaran agama Buddha, Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya antara abad ke-7 hingga ke-11. Namun, di balik kemegahannya, Sriwijaya akhirnya runtuh dan jatuh ke tangan kerajaan-kerajaan dari Jawa. Apakah kejatuhan Sriwijaya murni karena serangan militer, atau ada unsur politik dan kudeta yang dimainkan oleh kerajaan-kerajaan di Jawa? Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana Sriwijaya yang dulu berjaya akhirnya kehilangan dominasinya. Masa keemasan Sriwijaya. Sriwijaya mulai dikenal dalam sejarah melalui prasasti Kedukan Bukit 682 M yang menyebutkan Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai penguasa pertama yang melakukan ekspedisi militer besar. Kerajaan ini berkembang pesat berkat letaknya yang strategis di Selat Malaka, menjadikannya pusat perdagangan antara India, Cina, dan dunia Islam. Selain perdagangan, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Catatan dari Biksu Cina Ising, 671 M, menggambarkan bagaimana banyak pelajar dari berbagai belahan Asia datang ke Sriwijaya untuk belajar agama sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai faktor melemahkan kekuasaan Sriwijaya. Ancaman dari Chola, pukulan besar bagi Sriwijaya. Pada tahun 1025 M, Kerajaan Chola dari India Selatan yang dipimpin oleh Raja Rajendra Chola I melancarkan serangan besar ke Sriwijaya. Serangan ini sangat merusak karena Chola berhasil menyerang ibu kota Sriwijaya dan merebut banyak harta kekayaan. Menawan Raja Sriwijaya, kemungkinan besar adalah Sang Rama Vijayotunggawarman, mengambil kendali atas jalur perdagangan di Selat Malaka. Meskipun Sriwijaya masih bertahan setelah serangan ini, kerajaan ini kehilangan banyak kekuatannya. Kekacauan internal mulai terjadi, dan kerajaan-kerajaan di Jawa mulai mengambil kesempatan untuk melemahkan Sriwijaya lebih lanjut. Jawa mengincar Sriwijaya, kudeta politik atau perebutan kekuasaan? Sejak serangan Chola, Sriwijaya mengalami kemunduran yang signifikan. Pada saat yang sama, kerajaan-kerajaan di Jawa, seperti Kahuripan dan Kediri mulai bangkit. Airlangga dan pengaruhnya terhadap Sriwijaya. Airlangga, Raja Kahuripan, 10191049 M, kemungkinan memiliki hubungan dekat dengan Sriwijaya. Beberapa sejarawan menduga bahwa Airlangga berusaha memperkuat hubungan politik dengan Sriwijaya untuk mengamankan jalur perdagangan di Jawa dan Sumatera. Namun, melemahnya Sriwijaya justru membuka peluang bagi kerajaan-kerajaan Jawa untuk mengambil alih jalur perdagangan tersebut. Kekuasaan Kediri dan dominasi di Nusantara. Setelah Airlangga membagi wilayahnya menjadi Panjalu, Kediri, dan Janggala, Kediri berkembang menjadi kekuatan maritim yang kuat. Dalam prasasti Padang Roco, 1286 M, disebutkan bahwa Sriwijaya berada di bawah pengaruh Kediri dan Singasari. Ini menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan Jawa mulai mengendalikan Sriwijaya, baik melalui jalur diplomasi maupun tekanan militer. Singasari dan Ekspedisi Pamalayu, 12751292 M. Raja Kertanegara dari Singasari melancarkan ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan wilayah Sumatera. Ekspedisi ini bertujuan untuk mengamankan jalur perdagangan dan memperluas pengaruh Singasari. Banyak ahli sejarah menduga bahwa pada masa ini, Sriwijaya sudah tidak memiliki kekuatan besar dan menjadi bagian dari pengaruh politik Singasari. Majapahit, akhir dari Sriwijaya. Ketika Majapahit berdiri, 1293 M, di bawah Raden Wijaya, kerajaan ini mulai memperluas pengaruhnya ke Sumatera. MPU Prapanca dalam kitab Nagara Kretagama, 1365 M, menyebutkan bahwa Sriwijaya sudah menjadi bagian dari kekuasaan Majapahit. Sriwijaya tidak lagi disebut sebagai kerajaan besar, melainkan hanya sebagai wilayah bawahan dari Majapahit. Apakah ini kudeta politik?
Dari berbagai bukti sejarah, kejatuhan Sriwijaya tidak hanya disebabkan oleh serangan militer Chola atau Singasari, tetapi juga karena manuver politik kerajaan-kerajaan di Jawa. Setelah diserang oleh Chola, Sriwijaya tidak pernah pulih sepenuhnya dan mulai kehilangan kontrol atas jalur perdagangannya. Kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Kahuripan, Kediri, Singasari, dan akhirnya Majapahit, secara bertahap menguasai wilayah Sriwijaya melalui diplomasi, aliansi politik, dan ekspedisi militer. Sriwijaya yang dulunya merupakan kekuatan besar akhirnya hanya menjadi wilayah bawahan dari kerajaan-kerajaan di Jawa. Meskipun tidak ada bukti langsung mengenai kudeta politik, tampak jelas bahwa Jawa secara perlahan menguasai Sriwijaya bukan hanya dengan perang, tetapi juga dengan strategi politik dan ekonomi. Kesimpulan: jatuhnya Sriwijaya ke tangan kerajaan-kerajaan di Jawa adalah akibat dari kombinasi berbagai faktor, mulai dari serangan Chola, kemunduran ekonomi, dan strategi politik kerajaan-kerajaan Jawa. Kerajaan Chola melemahkan Sriwijaya dengan serangan brutal pada abad ke-11. Sriwijaya kehilangan kendali atas jalur perdagangan di Selat Malaka. Kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Kediri, Singasari, dan Majapahit perlahan-lahan mengambil alih kekuasaan Sriwijaya. Pada akhirnya, Sriwijaya tidak runtuh dalam satu malam, tetapi mengalami proses pelemahan bertahap selama beberapa abad. Kisah Sriwijaya menjadi pelajaran berharga bahwa dalam sejarah, kejatuhan suatu kekuatan besar seringkali bukan hanya karena perang, tetapi juga karena strategi politik dan ekonomi dari lawan-lawannya.